Safdah TV. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini nikmat besar dari Allah Azza wa Jal, mana Allah Azza wa Jal masih memberikan kita nikmat hidup, dan hidup di atas keimanan, dan keimanan kita pupuk dengan mempelajari ilmu syar'i seperti di waktu yang mulia ini. Dan semoga Allah mengangkatkan semua musibah, bala dan wabah yang kita dengar belakangan ini mulai menjangkit kembali. Hanya Allah Azza wa Jal yang bisa mengangkatkan musibah, bala dan wabak tersebut, karena Dia yang menguasai langit dan pemilik langit dan bumi. Ya. Sampai di mana kajian kita, Ibu? Nah, silahkan dibaca, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer, Dr. Erwandi Tarmizi MA. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah merahmati Ustadz yang menulis kitab ini dan kita semua yang mempelajarinya. Amin. 3.12.1.2 Transportasi menggunakan aplikasi online. Di medio awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran. Para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda 4 ataupun 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan transportasi umum roda 2 dan roda 4 yang selama ini telah beroperasi karena strategi bisnis yang diterapkan oleh transportasi beraplikasi ini menjaring nasabah dengan membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dan dari harga normal kendaraan umum roda 2 selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015. Di mana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi pemesanan. Hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal dan pemesanan armada pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT. Dari tinjauan fikih ini jelaskan ya, pernah kita hadapi kan ya, demo ribut-ribut, kelahi, bahkan sampai berakibat saling bunuh antara pengemudi angkutan umum yang biasa dengan pengemudi angkutan yang menggunakan aplikasi online tersebut. Masalahnya bukan di masalah aplikasinya. Masalahnya adalah mereka jatuhkan harga. Ya, pemain baru ini menjatuhkan harga. Kalau menjatuhkan harga 1-2 hari tidak ada masalah, nanti normal lagi. Tapi mereka bisa menyentuhkan harga sampai bertahun-tahun. 2015 sampai 2016, 1 tahun mereka bisa menjatuhkan harga. Kebayang oleh Anda itu, otomatis semuanya akan berpindah ke yang baru ini dan yang lama mati usahanya. Kalau mereka ini kembali kepada pembahasan di awal tentang hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Masih ingat ibu-ibu? Boleh apa tidak? Masa tidak boleh? Anda jual di bawah harga pasar, boleh apa tidak? Boleh. Masa boleh?
Kalau mereka menjual di bawah harga pasar hanya sesaat saja, ya, seperti yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau menjual di pasar Madinah di bawah harga yang lain. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah di waktu itu? Ada yang masih ingat? Umar mengatakan, irfa' atau tarfa'anis suq. Naikkan hargamu, kalau tidak angkat kakimu dari pasar, jangan jualan di pasar. Hatib bin Abi Balta'ah menerima perintah dari Amirul Mukminin. Beliau angkat barangnya, jual di rumah. Kemudian orang-orang yang mau beli tetap datang ke rumahnya dia. Kemudian Umar bertemu lagi dengan Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian mengatakan, inni raja'tu amma ra'aituhu. Kata beliau, aku rujuk dari apa yang pernah aku katakan kepadamu. Karena memang ketika dia jual murah ada yang mendapat mudarat, yaitu para pedagang. Tapi banyak yang dapat manfaat. Siapa? Para pembeli. Mana yang banyak, konsumen atau produsen? Konsumen lebih banyak tentunya. Mana lebih baik berarti? Harga murah atau harga mahal? Harga normal? Harga murah. Jelas? Ya. Akan tetapi kalau tujuannya memberikan potongan harga atau harga di bawah daripada harga umumnya normal, tujuannya untuk mematikan seluruh pedagang. Bagaimana caranya mematikan seluruh pedagang? Berarti dia pemain besar. Dia bisa menjual di bawah harga pasar sampai 6 bulan. Jual beras umpamanya. Otomatis pedagang pasar di sekitar dia mati atau tidak? Mati. Ya, ketika dia menguasai pasar, kemudian dia naikin harga pelan-pelan untuk menarik kerugian selama ini. Ini yang tidak boleh. Dan ini yang tidak boleh, ini yang dilakukan oleh aplikasi online tersebut dengan berbagai merek dagang. Mereka namakan dengan bakar uang. Istilah mereka. Boleh hukum bakar uang? Bakar uang berdosa kan ya? Tapi kalau tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada orang-orang mendapatkan jasa transportasi dengan harga murah, ya tentu bagus. Ya. Namun dalam hal ini tentu negara yang berperan di sini untuk tidak terjadinya kericuhan. Tapi qadar Allah sudah terjadi. Sekarang bagaimana persaingannya? Masih tidak normal? Hah? Masih? Harga yang online sudah naik lagi atau masih diskon 35%? Hah? Iya, tapi apakah 35% seperti di awal-awalnya? Berarti tidak ada aturan negara. Ya, Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Baik. Kalau pakai aplikasi tidak ada masalah, asal harga normal. Ya. Di sebagian negara, seperti negara tetangga kita lah, Malaysia, perusahaan X tersebut dituntut oleh salah satu badan negara, badan kerajaan, ya atau tidak? Tidak tahu untuk beritanya, karena merugikan pihak lain. Tuntut oleh badan pengawas persaingan bisnis. Karena bila rusak persaingan bisnis ini, bila mati para
penjual jasa transportasi tadi dikuasai oleh satu pihak, kemudian mereka nanti menguasai saja, tentu menyebabkan kehidupan menjadi tidak sehat. Ya, dia bisa menekan orang-orang dengan menaikkan harga pelan-pelan ketika sudah tidak ada lagi yang pesaingnya. Wallahu a'lam. Dari tinjauan fikih muamalat bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum menjual barang dan Sebentar, jasa. suaranya bisa dikeraskan, akhi. Oh iya. Menjual barang dan jasa di bawah harga pasar dibolehkan atau tidak? Pada kondisi dan jenis jasa tertentu seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya dikhawatirkan para penjual jasa akan menzolimi rakyat banyak. Maka sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang. Hukum diskon berkaitan dengan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat ini berpegang kepada asar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, "Naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar." Hadis riwayat Malik. Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya seraya berkata, "Itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka juallah sekehendakmu dan sesukamu." Di antara dalil pendapat ini juga bahwa diskon diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudaratan kepada para pedagang yang lain. Dalil ini juga tidak. Kalau Anda mendengar ceramah singkat atau potongan ucapan di Radio Roja dan TV Roja, ada penggalan dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalau beliau melarang memberikan diskon, gitu kan ya? Pertanyaannya seputar, Syekh, bagaimana hukumnya membeli barang ketika di mall, supermarket, dan lainnya ada promo diskon tertentu? Jawaban Syekh apa? Boleh apa haram? Syekh mengatakan dalam fatwanya itu tidak boleh karena memudaratkan para pedagang yang tidak memberikan diskon. Ya, seperti dalil yang dijelaskan di sini. Lanjut. Dalil ini juga tidak kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudaratan bagi para pedagang yang lain. Akan tetapi diskon mengangkat kemudaratan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan, yang artinya kemudaratan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudaratan bagi khalayak ramai. Ya, berarti ada dua mudarat. Pertama, mudarat untuk para kompetitor pedagang yang lain. Kalau harganya dia murah. Tapi kalau harganya normal, mudarat bagi para pembeli konsumen yang banyak. Berarti ada dua mudarat. Mana yang lebih penting untuk diangkatkan, mudarat untuk orang yang banyak atau sekelompok yang sedikit? Sedikit. Umpamanya andanya marah harus mukul pokoknya. Lebih baik mana Anda pukul 1 orang atau 10 orang? Ya 1 lah.
Ya. Kalau ada kedubung pisang, lebih baik memukul kedubung pisang daripada orang. Ya. Ini ada mudarat, memukulkan mudarat, ada mudarat. Yang dapat mudarat sekelompok para pedagang. Atau kalau tidak, ketika pedagang tidak dapat mudarat sekelompok orang banyak. Pedagang anggaplah umpamanya di pasar itu sekitar 10 orang. Konsumen dari pasar itu mungkin ada 1000 orang. Mana lebih baik mengangkat mudarat 10 atau dari 1000? 10 apa 10? 10.000 gitu. Yang banyak lah. Yang banyak adalah mudarat kepada konsumen dengan membuat harga menjadi lebih murah. Jelas. Kalau bisa nggak ada mudarat dua-duanya ya bagus. Bagaimana caranya? Ya, para pedagang yang mendapat mudarat dia ganti uangnya. Ya udah. Kalian nanti kata pedagang yang jual murah ini, saya juga biasanya kalian jual 10.000 per item, saya jual 8.000, ya, yang 1.000 saya berikan kepada kalian semuanya. Ini tentu bagus kalau bisa. Tapi kan para pedagang juga ingin berdagang juga ingin mendapatkan manfaat, bukan mau bagi-bagi uang. Dapatkan laba. Jelas ini kaidahnya. Lanjut kalau jelas. Pendapat kedua, boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Dalil dari pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah merahmati seorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Memberikan harga yang murah dianjurkan Nabi atau tidak? Ya, Nabi menganjurkan. Rahimallahu imra'an rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang bila dia menjual baik hati. Penjual baik hati murah berarti atau mahal? Mahal. Ibu, jawaban ibu-ibu kedengaran di saya kebalik terus. Yang murah kan? Ya, murah kualitasnya sama atau lebih bagus, namun harga lebih murah. Wa idza ishtara, dan bila membeli dia pun baik hati. Pembeli yang baik hati nawarnya tinggi atau tidak nawar? Yang minta gratis gitu ya. Ya. Tentu yang nawarnya masih relatif. Biasanya orang nawar itu bukan ingin dapat harga murah. Sebetulnya dia hanya ingin karena orang antara jual beli itu dia adu, makanya dinamakan mukayasah. Berdagang itu berarti mukayasah, adu cerdas. Antara pembeli dan pedagang itu adu cerdas. Dan makanya psikologi pembeli itu ingin bagaimana ada lebih murah dari harga orang lain walau 3 rupiah. Iya atau tidak? Rasanya menang rasanya. Padahal beda cuma 100 rupiah tapi rasa menangnya luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka seorang yang baik dalam membeli sebetulnya tidak itu. Jarang-jarang orang yang ada seperti sahabat Nabi SAW, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir, beliau sahabat Nabi SAW, berparas rupawan, sehingga para ahli sejarah mengatakan dia adalah Yusufu hadhil ummah. Dia Yusufnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena parasnya yang ganteng. Tapi ternyata akhlaknya juga sangat ganteng. Dan ini nikmat Allah Azza wa Jalla, kelihatan. Orang yang parasnya enak dilihat, biasanya hatinya bersih. Dan orang yang hatinya bersih,
walaupun parasnya pas-pasan tapi enak dilihat. Ya, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka Jarir bin Abdullah Al-Bajali dia menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda, dan budaknya mendapatkan kuda itu dengan harga 200 dirham, sekitar 200 sampai 300 dirham, 300 perak emas, perak 300 keping uang perak. Kemudian budaknya membawa ke rumah, dicoba kudanya oleh Jarir, ternyata kudanya kuda bagus, ini tidak layak segini. Dia panggil budaknya, kau beli dari siapa? Ayo ke pasar lagi, tunjukkan dari si fulan. Ternyata fulan ini adalah orang Badu, orang dari luar kota, bawa kuda ke pasar Madinah. Maka Jarir coba, kata Jarir, ini kudamu nggak pantas dengan 300 dirham. Saya beli dengan 400 ya, kamu setuju? Setuju, kata si pembeli. Lalu Jarir coba lagi, dia coba aja kecepatannya dan ketangkasan kudanya. Kata dia, ini tidak pantas 400, ini pantas 500. Kamu setuju? Setuju, kata si orang Badu tadi. Sampai akhirnya harga 800. Lalu Jarir mengatakan, kau setuju aku beli 800? Setuju. Ya, kata Jarir, inilah harganya yang cocok. Dia bayar 800. Ya, budak dan si penjual dari kampung tadi merasa aneh, kok ada orang belanja begini banget. Dan itu selisihnya besar, 100%, dari 400 jadi 800, 100% kan ya. Kalau umpamanya smartphone dari 10 juta dia beli 20 juta. Ya, mereka keheranan. Maka Jarir mengatakan, laisa bi junun, jangan kalian anggap saya begini ya. Kalau istilah kita kan begini, jangan kalian anggap saya gila. Lakinni bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Tetapi saya pernah berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sumpah setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan nasihat kepada setiap muslim, dan ini konsekuensi daripada nasihat tersebut. Ya. Ini pembeli yang terbaik di muka bumi. Ya, bisa ditiru ibu. Kok jawabannya ketawa? Ya, lihatlah, kasihan kadang si abang-abang dorong gerobaknya pun udah kumel, udah tombok sana sini, nawarnya 100%. Kadang 95% tawarannya. Baik. Ya, memang bertolak belakang. Kalau dia ke mall nggak berani nawar, karena harganya harga pas semuanya. Supermarket nggak berani nawar. Di retail aja, minimarket yang bermerek nggak berani dia nawar. Tapi si abang-abang yang datang ke depan rumahnya tawarannya subhanallah. Ya, apalagi yang datang abang-abang umumnya muslim kan ya. Cobalah. Contoh sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bagian dari kesempurnaan keimanan kita. Bukankah Nabi kita mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian yang muslim apa yang kalian cintai. Andai tempatkan diri anda sebagai pedagang si abang-abang, tega kalau ada orang nawar seperti itu? Diskonnya 50%. Ini berapaan satu bang sayur satu ikat kangkung? 4.000 bu, kata dia. 10.000 tiga aja ya. Itu diskonnya 40%. 10.000 tiga ya.
Habis itu ini jelek, saya hadiah ya, diskon lagi. Subhanallah. Ya. Coba tempatkan diri kita sehingga kita bisa menghargai, dan ini pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Selain pahala, jiwa kita menjadi sehat. Karena kalau orang jiwanya seperti ini, bukan bakhil sih, ya kedekut lah. Sama. Jiwa seperti ini, bila dia belanja dan mendapatkan harga sedikit di atas normal, dikit aja beda 2%, 3%, itu kayaknya dunia gimana gitu. Padahal selama ini menang terus, kalau nawar sekali kelewat itu nyeselnya luar biasa, mukanya masam mungkin 3 hari 3 malam sama suaminya. Kenapa? Tadi kebeli uang mahal banget. Emang berapa selisihnya normalnya? 10.000 rupiah. 10.000 rupiah cuman, tapi mukanya kesel sudah. Itu merusak jiwa sendiri. Maka ajarkan diri kita, apalagi ketika Allah meluaskan harta kita, meluaskan rezeki kita yang diberikan kepada kita. Baik. Dan penjual barang atau jasa yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Juga dalil pendapat ini, penjual dirahmati Allah, pembeli dirahmati Allah bila membeli dengan jiwa yang baik. Ya, umpamanya qadarullah, Anda tidak tahu harga cabai naik, si penjual nggak tahu karena dia mungkin masih stok yang kemarin. Cabai bisa kan 3 hari kan? Bisa kan? Stok yang kemarin dia jual dengan harga kemarin, dia nggak tahu ada perubahan sampai 200%, 300% per hari ini. Ya, Anda tahu, maka bagian dari nasihat Anda sampaikan kepada dia lah. Bang, bukannya segini sekarang? Iya betul Bu. Iya, coba tanya teman-teman abang yang lain, nanti abang udah jualan cepat laris sih, biasanya sampai sore, sampai siang, ini mungkin 1 jam aja udah habis semuanya. Ya, karena harga abang terlalu murah. Ini bagian nasihat. Dan kalau Anda beli, bagian dari beli dengan harga jiwa yang baik, dan Anda tidak akan rugi. Mungkin dari sisi uang, ya, lebih keluar uang Anda yang harusnya ada selisih 5.000 kesimpan, sekarang tidak ada, tapi rahmat Allah jauh lebih besar daripada 5.000 rupiah. Karena Nabi mengatakan rahimallahu mra'an, rahimallahu rajulan, Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang. Mana lebih besar rahmat Allah Azza wa Jal daripada selisih harga tawar Anda tadi? Jauh. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatunya. Jelas Ibu? Mulai dirubah ya, dilatih dirubah demi kebaikan kita dunia dan akhirat. Niatkan agar kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Beda ketika kita nasihatin si abang-abang beli dengan harga tidak terlalu cerewet, mungkin si abangnya pusing. Biasanya si ibu si cerewet nawarin, hari ini kok subhanallah. Tanya, iya bang, saya ingin dapat rahmat Allah. Oh gitu. Kenapa Bu? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pasti berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Kalau gitu saya juga harga lebih murahin Bu, saya juga pengen rahmat Allah. Terus gimana? Ya udah, Anda dapat rahmat Allah, si abangnya juga dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Lanjut, kita lanjut. GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek. Ketika jasa Gojek digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan. Sebentar, apa maksud dompet itu?
Apa maksudnya dompet virtual? Hah? Saldo. Ibu-ibu apa ibu-ibu? Terlalu banyak pendapatnya, pusing saya dengarnya, nggak kedengar, nggak jelas. Tempat menyimpan uang secara virtual, Ustadz. Ya, kalau umpamanya Anda berjalan bertiga atau berempat atau berlima, ya, yang satu ada anak mungkin yang ikut di 5 rombongan ini, satu anak umurnya ya sudah 15-16, tapi yang namanya umur segitu biasanya belum terlalu belum terlalu rapi nyimpan uangnya, ya, mungkin lupa dia nanti, mungkin ini, sehingga orang tuanya mengatakan kepada yang 4 yang lain, ini tolong taruh dompet kamu uang anak saya ya, nanti kalau dia makan, kalian jalan bareng-bareng umpamanya, minum, dia ingin belanja, bayarkan dari uang ini. Ini dompet non virtual. Jelas? Ya. Sama dengan itu bentuknya. Ketika Anda top up, Anda menyerahkan uang. Lalu menyerahkan uang ini, akadnya apa dalam pandangan fikih? Ini yang akan kita bahas. Sabar dulu. Lanjut. Untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan BCA melalui ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking. Melalui bank syariah bisa sekarang? Hah? Bisa juga? Ini data dulu, saya tulis 2017. Lanjut. Takyif fikih deposit uang di GoPay. Ya, apa pandangan fikih terhadap ketika kita deposit uang di dompet virtual tadi? Ya, apa fikihnya apa? Apakah hukumnya jual beli, atau hukumnya sharaf, jual beli mata uang, atau sewa, atau apa? Kalau dalam kasus emak-emak, ibu-ibu tadi yang nitipin uang untuk anaknya, itu apa akadnya? Hadiah kah? Ya enggak lah, kan enggak hadiah. Kalau ini hadiah berarti milik yang punya dompet. Hah? Nyimpan? Nitip? Kalau hilang dia ganti? Hah? Hilang ganti? Uangnya dia juga hilang. Sepintar-pintarnya orang megang dompet, kalau di depannya perampok dengan senjata tajam, lebih baik mana? Dompetnya atau nyawanya? Dompet gitu ya. Ibu dompetnya. Saya salah dengar terus terbalikan. Dompet apa nyawa ibu-ibu? Ada yang bilang dompet kan ya? Subhanallah. Sebagai manusia normal kita sepakat nyawa. Terserahlah yang bilang dompet tadi, urusan dia dengan kita sepakat nyawanya. Apakah kemudian uang dia hilang, uang dititipkan ke dia juga hilang? Apakah dia yang ganti juga? Enggak. Berarti tidak cocok titipan. Karena buktinya ini kalau hilang uang Anda, dia ganti atau tidak? Pihak perusahaan GoPay-nya tadi, perusahaannya apa nama perusahaannya? Gojek. Apa namanya perusahaannya? Anak bangsa apa namanya? Nah, perusahaan PT-nya apa? PT Anak Bangsa. Ya. Wallahu a'lam. Namanya kalau tidak salah, nama perusahaannya PT Anak Bangsa, nama perusahaan terdaftarnya. Mereka gantilah. Kalau mereka enggak ganti, tinggal diajukan ke polisi. Berarti tindakan penipuan ini. Dia bisa aja mengatakan hilang. Berarti mereka ganti. Kemudian yang mereka serahkan kepada
Dalam kasus ibu tadi yang dititipin uang, ketika dititipkan uang 1 juta oleh ibu dari anak yang remaja tadi, dia campurkan uang itu dengan uang dia juga di dompetnya tadi, satu ini di tempat yang aman digabungkan oleh dia. Berarti ketika ibu yang dititipin uang tadi membayarkan untuk kebutuhan si anak, makan, belanja jajan, makan, beli oleh-oleh atau beli merchandise yang suka-suka si anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya, bisa jadi dari uang yang dia, bisa jadi uang yang dititipkan ibu, iya atau tidak? Berarti ini akadnya nitip atau tidak? Kalau nitip harus fisik uang itu. Jelas? Kalau tidak fisik uang itu tetapi digabungkannya dengan uangnya dia, berarti itu nama akadnya qard, pinjaman. Berarti si ibu tadi meminjamkan uang kepada ibu yang kepala rombongan, meminjamkan uang bukan nitip. Dan kalau hilang biasanya si ibu tadi mengganti. Iya atau tidak? Itu yang lebih tepat. Coba kita baca, lanjut. Sebelum menjelaskan hukum boleh atau tidaknya, halal atau haramnya transaksi GoPay, perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GoPay menurut tinjauan fikih. Allahu a'lam. Menurut hemat penulis, deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah, dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebit langsung dari saldo uang yang dititipkan. Ya, kalau tadi kisahnya perjalanan, sekarang tetangga yang punya toko sembako, kalau suaminya pulang pekanan, akhir pekan pulang, kalau dia serahkan uang ke istrinya, khawatir fisik uang nanti mungkin hilang, kececer, atau mungkin nggak tahu, bisa jadi dibawa oleh anak-anak, dompetnya emaknya diambilin sama anak, sehingga perkiraan dana cukup untuk biaya hidup seminggu berkurang. Maka kebijakan si suami, dia setiap pekan titip uang ke toko sembako. Pak, ini saya titip uang 1 juta ya. Nanti ketika istri saya datang belanja kebutuhan rumah tangga, mungkin minyak goreng, kemudian beras dan lain-lain yang ada di toko bapak, langsung debit uang 1 juta tadi. Saya minta nanti catatan laporannya transaksi dengan istri saya setiap akhir pekan, setiap saya pulang. Ya, ini namun omongannya kan nitip. Tapi betulkah akadnya nitip? Ya, mirip kan dengan yang melakukan jalan bareng tadi? Mirip. Yang tadi ibu-ibu berlima, satu ada anak gadis yang umur baru awal balik. Sama kan ya? Ya, sama. Lanjut. Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk bayi istijar. Istijrar. Ia berkata, yang artinya, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya. Aku berkata, hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya, seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah, karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho
dan dengan tujuan mendapat uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja, maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qard, di mana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya, yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya. Ya, di sini kasusnya seperti tadi, dia nitip uang ke pedagang, nanti saya ambil dengan barang, sudah tidak uangnya saya ambil, sini uang saya belanja enggak, saya ambil barang di debit dari uang yang ada. Bolehkah atau tidak? Bila harga barang jelas, boleh. Bila harga barang tidak jelas, tidak boleh. Karena gharar tidak boleh. Bila harga barang jelas, berarti tinggal nanti ambil ini, potong sekian, ini potong sekian. Bila tidak jelas, kadang dia ambil, si penjualnya masih bilang, kan sering begitu kan ya, kalau kita tidak punya orang bapak yang ibu yang biasa jual lagi nggak di rumah, kadang si anak jual karena si pembeli ingin kebutuhannya sekarang gula, sama tamu sedang di rumah, dia ingin beli gula teh atau gula kopi, biasanya kan ya udah bawa aja dulu, saya bawa dulu aja, ya ntar lah harganya, ya udah ntar. Nah ini tidak boleh, ya ini tidak boleh karena tidak jelas harganya. Berarti kasus ini dia berhutang gula dan teh atau kopi, sedangkan dia berhutang uang. Nanti ketika jelas harganya baru disepakati lagi, berarti pada saat itu terjadi jual belinya. Berarti uang dan barang yang ada itu mirip dengan akad qard, akad pinjaman. Paham? Paham? Berarti akad menitipkan uang, mendepositkan uang di dompet virtual tadi mirip dengan akad qard. Akad qard akad yang boleh, tidak ada masalah. Dia tidak boleh bila ada manfaat bagi pemberi pinjaman. Itu saja. Ya. Seperti tadi Anda nitip ke toko sebelah, boleh. Asal si toko tadi tidak membuat macam-macam. Dengan begitu si toko berpikir, wah ini bagus ini, si bapak ini nitip 1 juta setiap pekan. Kalau ada umpamanya 100 penitip, berarti 100 juta di tangan saya, barang belum terjual. Mau enggak antum begitu sebagai pedagang? Mau enggak? Ibu-ibu mau enggak? Maulah. Kita kayak seperti prabayar. Listrik prabayar itu kan menguntungkan PLN. Karena uang didapat oleh dia, jasa belum dipakai, ya untunglah, ya mau. Maka agar orang-orang mau naruh uang, kalau kasus bapak tadi itu masalahnya bukan masalah apa-apa, tapi masalahnya khawatir uang itu tidak aman di rumah, karena itu dipinjamkannya, ditaruhnya di toko sebelah. Kalau sekarang sebagian orang tidak seperti dia, tidak kerja di luar kota, kerja di rumah. Tentu bagi mereka ngapain ngasih uang? Agar menarik orang-orang, dia mengatakan, silahkan depositkan dana Anda di sini, saya berikan potongan 5% setiap belanja. Jelas? Sehingga orang pada menitipkan uang. Jelas? Ini menjadi boleh apa tidak? Karena dapat manfaat, jadi qard dapat manfaat, maka hukumnya adalah riba. Tapi kalau si bapak tadi tujuannya bukan potongan, harga real, tidak ada potongan bagi dia, tidak mau, dia nggak mau potongan. Harga real bagi dia boleh tadi, boleh, tidak ada masalah. Ya, maka dalam gunakan GoPay tadi, ketika tidak ada diskon Anda pakai, ketika ada diskon tidak Anda pakai, tidak ada masalah. Atau karena bila ada, walaupun ada diskon tapi kondisinya Anda sangat penting menggunakannya, ya
lebih repot kalau umpamanya bayar COD dan lain-lainnya, lebih repot menurut Anda karena Anda tidak bawa uang tunai umpamanya, kemudian sudah terjadi istighfar kepada Allah, kemudian selisihnya, diskonnya berikan kepada fakir miskin, karena yang termasuk manfaat dari deposit atau menitipkan uang. Dan itu juga tujuan lembaga, begitu juga skema yang dilakukan oleh lembaga ribawi. Bagaimana cara mereka menarik orang-orang menempatkan dananya pada mereka, memberikan diskon. Maka sering Anda lihat pemegang kartu debit bank ini di Long Bandara ini gratis, belanja di sini ada potongan, belanja ini, sering nggak? Tujuannya narik orang naruh uangnya di situ. Naruh uang artinya nitip, tidak. Naruh uang artinya qard, dan itu kesepakatan para ulama dunia. Dan itulah makanya ini manfaat riba hukumnya diharamkan. Wallahu a'lam. Lanjut. Berdasarkan takyif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan qard, maka dalam kasus GoPay bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapat potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtarid atau penerima pinjaman kepada muqrid atau pemberi pinjaman, dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba. Ya, cukup jelas? Cukup, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Wallahu waliy taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.